Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Warringkes dengan NIM B1D024101163. Saya dari Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter bangsa Indonesia. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks di era modern. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perbedaan pandangan seringkali mempengaruhi pemikiran masyarakat yang dapat mengakibatkan pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan menguatkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, tapi juga memperkuat identitas bangsa dalam menghadapi tantangan global. Oke, saya akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan esensi nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti asas, prinsip. Makna Pancasila yaitu 5 dasar yang dimiliki sebagai prinsip atau aturan dalam berbangsa dan bernegara. Pernah kalian berpikir siapa yang memiliki aturan tertinggi di negara ini? Apakah presiden atau para menteri-menteri dan kabinet-kabinet lainnya, atau bahkan orang-orang besar yang memiliki kuasa atas uang? Namun nyatanya yang tertinggi di negara ini ialah Pancasila. Pancasila tidak hanya memegang aturan tertinggi, namun bahkan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sumber hukum, dan juga sebagai ideologi bangsa. Di sini kita akan membahas makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antara umat beragama. Juga memiliki arti adanya pengaturan bangsa Indonesia atau pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu kesadaran setiap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntunan hati nurani setiap manusia yang memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan upaya untuk melihat diri sendiri secara objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses yang panjang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Namun itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi alasan untuk dipersatukan. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain dalam interaksi. Biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan sikap adil antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Segala urusan diarahkan kepada seluruh isi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan dapat dicapai secara merata. Kemudian pembahasan yang kedua, mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian berpikir apa tujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya agar tidak terjadi perpecahan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Di Indonesia ini terdiri dari banyak agama yang berbeda-beda seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tentunya setiap agama meyakini tentang adanya Tuhan. Di agama masing-masing bahkan hampir setiap orang di Indonesia memiliki agama dan Tuhannya masing-masing. Tentunya setiap orang yang memiliki agama akan beribadah kepada Tuhannya masing-masing sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Di dalam peribadahan itu tentunya tidak ada seorang pun yang ingin adanya gangguan di saat dia sedang beribadah kepada Tuhannya. Itu diciptakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari yaitu tertib dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menghormati setiap perbedaan terutama perbedaan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, membina kerukunan walaupun berbeda agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaan. Contohnya dalam berteman, tentu kita tidak memiliki hanya satu teman, melainkan banyak teman yang semuanya tentu berbeda-beda antara satu dengan teman yang lainnya. Contoh, perbedaan fisik, warna kulit, tutur, cara, perilaku, bahasa, dan masih banyak lain sebagainya. Tentunya kita harus menghormati perbedaannya masing-masing dan juga kita harus bersikap adil antara teman yang satu dengan teman yang lainnya supaya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Contoh penerapan sila yang kedua ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, menerapkan sikap toleransi, dan juga menghargai perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada. Contohnya, penerapannya banyak sekali seperti tidak menyombongkan diri, bergotong royong membersihkan lingkungan, memakai produk dalam negeri, menghargai dan menghormati semua teman, saling membantu satu sama lain, dan banyak lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai demokrasi. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada diri sendiri, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengambil keputusan secara musyawarah, dan juga memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak-hak kewajiban yang sama di mata hukum. Semisal kita menjadi pengadil kecil-kecilan antara teman kita dan orang lain. Di sana kita harus bersikap adil antara kedua belah pihak dan juga menjaga hak dan kewajiban orang lain masing-masing. Yang pada pembahasan ketiga saya membahas solusi dan upaya dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan merupakan kepercayaan yang dianggap satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan. Dengan demikian, pokok-pokok yang harus dilakukan dalam masa ke masa yaitu meningkatkan atau menenangkan atau menerangkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, yakni tetap mengokohkan semangat untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang berkebangsaan, berdaulat, adil dan makmur, dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral dan karakter bangsa Indonesia. Oke, kesimpulan dari presentasi saya ini, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan upaya nyata untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memberikan pedoman untuk berperilaku dan bertindak baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Hambatan dan implementasi Pancasila sebagai pengaruh globalisasi, individualisme, dan kurangnya pemahaman masyarakat dapat diatasi melalui pendidikan sosial dan keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pancasila dapat semakin diperkuat sehingga masyarakat Indonesia mampu menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya konsep, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh elemen bangsa untuk mencapai cita-cita nasional yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.